ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Tadi kami bawakan Tuhan bahwa tiada yang mustahil Tuhan bagi orang percaya Tuhan. Bagimu Tuhan, bagi kami Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita katakan anggur baru. Urapannya yang ajaib memulihkan umat.
akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan apapun yang terjadi Tuhan dalam hidupku ini. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. berfirman, Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya dengan kasih Kristus lain untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi,
Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabat, hari ibadah, hari yang diberkati. Setelah 6 hari kami bekerja, bersibuk-sibuk di dalam dunia ini. Dan pada hari ini Tuhan, adalah hari di mana kami bertemu dengan Engkau. Hari bersukacita, hari ucapan syukur. Walaupun banyak hal terjadi, banyak hal tidak kami pahami, Engkau mengajarkan kami untuk selalu percaya dan mengimani bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami belum mengerti, pada akhirnya kami akan melihat bahwa apa yang Kau buat, adapun apapun itu keadaannya, ternyata adalah yang terbaik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hati yang mengucap syukur, hati yang selalu ingin dekat dengan Engkau, hati yang memahami bahwa kekuatannya adalah daripada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak. Sekalipun kami datang dengan banyak permohonan, banyak doa, terkadang begitu sukar buat kami, namun bagi Engkau itu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, dan karena Engkau mengasihi kami. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang memulihkan setiap kehidupan kami. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, karena Engkau yang paling peduli, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu permasalahan kami. Engkau adalah jawaban atas permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Hari ibadah adalah hari sukacita, karena setelah 6 hari kita bergumul istilahnya ya, dengan berbagai kesibukan, permasalahan, lalu kita ada di dalam suasana ibadah. Lupakan sejenak masalahmu, segala kepikiranmu, apapun yang membebani, lupakan, karena kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, semua itu adalah anugerah, adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Berapa banyak masalah yang kau hadapi, seberapa besarkah itu, buktinya hari ini engkau masih ada, itu pertanda Tuhan tidak tinggalkan kita. Oke, tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan baca
Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 mulai demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pemazmur menulis orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya nggak tahu tuh pohon aras di Libanon, saya belum pernah ke Libanon. Tapi kalau dikatakan bertumbuh subur, saya tahu tuh. Ya, kalau pohon bertumbuh subur, pasti batangnya, daunnya segar gitu ya. Seperti pohon korma, ya, bertunas seperti pohon korma. Kita sih makan buahnya doang kan. Nah kalau dia nggak bertunas, bagaimana mau berbuah? Ya, jadi mudah ya, bisalah kita bayangkan, oh begitu rupanya hatinya si pemazmur itu sebenarnya bertumbuh, bertunas gitu ya. Itu kalau kita terjemahkan apa ya kira-kira, tertanam dan berakar di rumah Tuhan gitu ya. Tertanam berakar di rumah Tuhan. Jadi bertumbuh, bertunas, berbuah gitu ya. Kalau enggak tertanam berakar ya nggak bisa gitu. Jadi pemazmur kalau kita mau renungkan gitu ya, kita renungkan, kita terjemahkan secara bebas, yaitu tertanam berakar di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Itu menggambarkan berkat yang akan dialami oleh anak Tuhan, yang dengan setia beribadah di dalam baitnya. Gitu, bertumbuh berakar di rumah Tuhan. Jadi itu mau menggambarkan berkat yang akan diterima oleh anak Tuhan yang beribadah, yang setia di bait Tuhan. Sebab tadi ketika kita baca, wah ini tertanam, bertumbuh di rumah Tuhan. Jadi berbahagialah saudara, ya kita semua. Jadi ada janji Tuhan rupanya buat kita yang setia, yang sungguh-sungguh, yang bertumbuh, berakar gitu ya. Katanya seperti pohon korma bertunas, terus bertumbuh seperti aras, bertumbuhnya subur, bukan asal bertumbuh tapi kering gitu ya, bertumbuh subur gitu. Itu di rumah Tuhan. Jadi berkat yang dijanjikan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang beribadah di dalam bait Tuhan. Jadi yang pertama kita bisa merenungkan bahwa itu adalah anjuran Tuhan untuk beribadah dengan Tuhan tentunya. Itu dianjurkan beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kesibukanmu, pekerjaanmu ketika engkau diberkati, apalagi di rumahmu, apalagi ketika engkau udah dapat cucunya lucu lu Pak Pendeta, dia bisa ngikutin saya tuh, menyenangkan gitu ya. Apalagi
banyak hal-hal yang membuat engkau menjadi sibuk, lalu engkau mulai berpikir, ya udahlah, sama aja beribadah atau tidak beribadah, kan bisa berdoa, gitu ya. Engkau bisa berpikir begitu. Tetapi firman yang kita baca adalah janji berkat Tuhan kepada orang yang setia, yang bertumbuh, yang diberkati, yang setia beribadah di baitnya. Jadi suatu keharusan. Tidak setiap hari padahal, ya memang ada yang punya jadwalnya begitu padat gitu ya, ada, dan itu bukan masalah. Minimal ada satu hari, yaitu hari Sabat, ya seperti firman Tuhan bilang, minimal ada satu hari, itu hari di mana kita ada di dalam baitnya. Jadi itu anjuran. Kenapa begitu? Di dalam ayat yang lain kita baca ya. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ternyata orang yang ada, yang tertanam bertumbuh di rumah Tuhan, kata pemazmur, kebajikan dan kemurahan akan terus ada sama dia tuh. Allah tuh sayang banget sama dia. Allah itu perhatiin aja tuh, ya. Kalau dia sakit, ya sembuhkan. Kalau kekurangan berkat, ada aja tuh berkatnya tuh. Kalau dia lagi sedih, Tuhan bisa menghiburkan, dan banyak hal. Kebajikan dan kebaikan. Atau sebaliknya, aduh apes nih, aduh ini hari sial. Bahkan di gerbang tol aja ditulis tidak ada hari sial. Tapi aku mengalami Pak Pendeta, kunaon, what happened, aya naon ini teh. Oh enggak begitu. Orang yang bertumbuh dan tertanam di rumah Tuhan, kebaikan dan kebajikan selalu mengikuti dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau selama ini mungkin ada di antara kita yang belum mengalami, mungkin karena engkau cuman datang dan pergi di rumah Tuhan seperti angin lalu, seperti syair lagu aja datang dan pergi, ya sia-sia. Cobalah kau ubah mindsetmu ketika engkau beribadah, ketika engkau di rumah Tuhan, supaya engkau bisa tertanam dan bertumbuh. Tertanam itu berakar ya pasti ya. Jadi bukan kesini, kesono, kesini, kesono. Kalau tumbuh tanaman, ya coba deh kau tanam nih. Seminggu, bongkar lagi, pindahin sebelah sana. Seminggu lagi, nggak bakalan bisa bertumbuh. Bahkan mati iya tuh ya. Jadi biar kiranya engkau tetap tertanam dan bertumbuh. Lalu firman berkata, kebaikan dan kebajikan Tuhan akan terus mengikuti engkau. Oke, kita lanjutkan. Apalagi sih yang terkandung di situ? Coba kita renungkan. Tuhan, sebenarnya apa sih yang ingin engkau supaya aku menjadi lebih baik, lebih dekat kepadamu, lebih bertumbuh. Hal berikutnya kalau kita renungkan adalah bahwa Tuhan menginginkan berkat bagi yang beribadah, yang setia di rumahnya. Ada ayat yang berkata ibadah itu besar labanya.
Gitu ya, kalau terjemahan yang baru agak beda. Ayo kita baca ya. Satu Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dah itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Jadi rupanya ya Allah menjanjikan berkat dan keuntungan ketika dalam suatu ibadah, seorang beribadah. Pak Pendeta, keuntungannya apa tuh? Ada yang bertanya gitu. Jangan tanya sama saya, ya. Nanti Tuhan itu dia nggak terbatas, dia tidak terbatas, dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu, bahkan yang menjadi keinginanmu sekalian juga, kata pemazmur, dia itu tahu. Dan dalam ibadah itu banyak keuntungannya. Jadi rupanya dalam suatu ibadah Allah menjanjikan keuntungan. Apakah keuntungan secara jasmani? Boleh. Apakah keuntungan secara rohani? Engkau jadi sabar, jadi berubah karena dibimbing toh oleh firman. Itu juga bagus. Pokoknya itu sangat luas dan Allah akan bekerja. Jadi itu janji suatu ibadah. Dan ibadah itu ya justru membuat hubunganmu kepada Tuhan semakin erat. Gitu ya. Selain itu Allah juga menjanjikan dalam suatu ibadah membuat kita selalu berhasil dari muda katanya sampai tua. Demikian firman Tuhan. Kita baca ya. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi kalau tadi kan kita baca ayat yang ke-13 dan 14 ya, di ayat yang ke-15 dikatakan ya, bahwa mereka yang beribadah, yang tertanam dan berakar di rumah Tuhan, gitu ya. Kalau bahasa kita, yang digembalakan. Kalau domba, kalau istilah domba gitu ya, bukan yang liar gitu, kesini kesono kesini sono gitu ya. Yang tunduk, sujud, digembalakan kalau istilah domba. Kalau ibarat tanaman tuh yang bertertanam dan berakar di rumah Tuhan, kata pemazmur, sampai masa tua pun masih berbuah. Kalau di sini umur berapa sih pensiun PNS? Ada teman saya begitu pensiun kok jadi stres gitu. Itu sebab dulu dia itu seorang yang punya jabatan. Ya ketika lulus kuliah, kan kuliahnya juga dibayarin sama dinas. Lalu semakin ke sana semakin menanjak gitu ya. Karena orangnya baik, jujur, rajin, bisa dipercaya gitu ya. Dan semua dikerjakan dengan baik. Tapi ketika pensiun terus stres gitu, stres terus sakit-sakitan. Tetapi umat Tuhan yang percaya, yang tertanam, firman Tuhan berkata,
sampai tua pun masih tetap berbuah, masih tetap produktif. Gitu ya, kalau kata petani itu ya, masih tetap masih berbuah aja terus gitu. Kalau istilahnya gemuk, subur, kan ini ibarat tanaman nih ya, bukan domba. Kalau tadi kan istilahnya domba, sekarang ibarat tanaman tuh tetap gemuk, tetap subur, tetap berbuah. Nah, itu adalah umat Tuhan yang tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Sampai masa tua pun tetap berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini tentu adalah keinginan setiap kita. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih panjang umur, tapi bukan cuman apa-apa, tapi tetap sehat, tetap produktif gitu ya. Dan engkau terus mengasihi Tuhan sampai dikatakan engkau bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu, cucu gitu ya. Kau bilang Tuhan itu baik, kau bisa bersaksi pengalamanmu, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyembuhkan. Ya, mungkin anakmu yang berbisnis lagi stuck gitu, putus asa, kau kasih semangat lagi, dekat lagi sama Tuhan, perbaiki mezbah lagi. Bukan gak mungkin, lalu Tuhan akan merubah kembali. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Apakah ada yang terlalu sulit buat Tuhan? Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha besar, tapi juga Dia Allah yang mengasihi. Kasihnya itu diibaratkan bagai seorang bapak mengasihi anaknya. Kau punya anak bukan? Kehebatanmu, kau sekarang direktur, tentu kau ingin anakmu lebih daripada engkau bukan? Nah, itu juga Allah juga ingin agar kita juga diberkati, agar kita juga bersuka cita. Itu sebabnya pemazmur menulis, jadi tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Tetaplah kuat, setia, terus beribadah, terus teguh, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada akhirnya adalah ucapan syukur, karena hari ini Engkau masih berkenan untuk bertemu dengan kami umat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu yang sangat baik bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, dengan keluarga kami, dan terutama bersekutu dengan Engkau. Sepanjang jauh perjalanan hidup yang telah kami lewati, betul seperti pemazmur berkata, tidak ada kecurangan yang Engkau lakukan bagiku, yang ada adalah kebaikan, yang ada adalah anugerah, yang ada adalah sukacita dan berkat. Itu sebabnya hari ini Tuhan adalah hari yang terbaik di mana kami bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami sejak kami muda, bahkan sampai tua pun firman-Mu berkata, kami akan terus ibarat pohon itu gemuk dan subur dan terus berbuah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sampai hari ini kami terus bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan. Celikkan mata rohani kami. Celikkan telinga rohani kami Tuhan. Celikkan juga hati kami agar kami bisa melihat kemuliaan dan kemurahan-Mu. Agar kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Agar kami juga bisa merasakan hati-Mu. Dan kami bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kesempatan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau masih terus melakukannya bagi kami.
Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang Kau berkati, ataupun mereka yang bekerja. Mungkin juga ada yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik, yang sesuai dengan keinginannya, agar mereka bisa mengucap syukur bersama dengan Engkau. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat kesempatan ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah dan sedang memberkati kami. Engkau sedang melakukan yang terbaik terus dalam hidup kami. Dan kembalikan kami pada saat berikutnya seperti hari ini. Saat kami berkumpul dalam satu ibadah, saat kami memuji, dan saat kami mengucap syukur. Biar kiranya kami tertanam dan bertumbuh di rumah-Mu dalam suatu kehidupan kerohanian yang bertumbuh dan digembalakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku
kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita, Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya, pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah damai yang sejati, Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam